Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Silatu asdiqail abi, nyambung atau silaturrahim kelawan piro-piro kancane bapak, kelawan piro-piro kancane bapak. Summa man alimtuma min ikhwani wa ahli mawaddati. Summa man moko kari-kari utawi sapane wong alimtuma kang iku ngaweruhi sira loro, di asalnya alimtumahu gitu ya. Nah, aidnya dibuang, aidnya man itu ya. Nah, alimtuma kang iku ngaweruhi sira loro min ikhwani saking piro-piro dulur ingsun wa ahli mawaddati lan ahli keluarga ingsun. Fa innahu muka saatuni man iku ya ta'ayyanu dadi nyoto alaikuma ing atase sira loro. Fa innahu muka saatuni man iku ya ta'ayyanu dadi nyoto sapa man iku ya ta'ayyanu dadi nyoto alaikuma ing atase sira loro apa muraatuhum ya, apa muraatuhum jaga ya se asdiqa wa ta'zimuhum lan ngagungaken asdiqa wa birruhum lan agawe bagus maring asdiqa wa ikramuhum lan amulyaaken asdiqa wa muwasalatuhum, jadi rafa semua, mura'atuhum wa ta'zimuhum wa birruhum wa ikramuhum wa muwasalatuhum lan saling sambung lawan asdiqa atau nyambung marang asdiqa. Faqad ruwiyah muka teman-teman diceritakan an Abdullah ibn Umar, saking Abdullah ibn Umar apa annahu sa'tuhni sya'an iku hadisah diceritakan anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu sa'tuhune nabi iku qala dawu nabi inna abarral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Inna abarral birri sa'tuhune luweh baguse agawe bagus atau luweh baguse agawe bagus iku ayasilah yen to nyambung sapa ar-rajulu wong lanang ahlu wuddi abihi ing keluarga kang dicintai bapake rajul. Jadi dari kemarin kita membahas tentang silaturrahim gitu ya, silaturrahim dengan kerabat gitu katanya kemarin ya, juga silaturrahim dengan tetangga. Nah kemudian di sini ada juga silaturrahim dengan teman-temannya bapak. Nah ini gitu ya, karena pada saat ini kalau mengandalkan hari raya saja itu tidak cukup waktu untuk silaturahim nunggu hari raya, ya tidak cukup semuanya ini gitu ya. Nah saudara-saudara saja sudah banyak gitu, padahal Nabi juga sudah menganjurkan bahwasannya kita seharusnya bisa bersilaturahim kepada teman-temannya bapak gitu ya. Nah gimana yang bisa dilakukan dengan teman-temannya bapak itu?
Ya, yang pertama ikut menjaganya. Barangkali dia butuh bantuan ya dibantu. Mengagungkannya, berbuat baik kepadanya, memuliakannya gitu ya, kemudian silaturahim kepadanya. Kenapa kok sampai segitunya gitu ya sama teman-temannya bapak itu? Ya karena itu merupakan penghormatan juga kepada bapak kita, pada ayah kita. Kenapa? Kalau ayah kita itu senang mencintai temannya, kemudian kita itu kok mencintai juga, mesti bapaknya sangat senang gitu loh. Nah, untuk menyenangkan orang tua itulah maka kemudian kita juga dianjurkan untuk bisa bersilaturahim kepada teman-temannya bapak yang dicintai oleh bapak itu. Gitu. Nah, maka di sini dengan jelas Nabi bersabda, inna abarral birri ay yasilar rajulu ahla wuddi abihi, gitu ya. Nah, itu jadi termasuk perbuatan yang baik ya. Bahkan katanya di sini sangat baik abarral birri ya. Bisa menyambung dengan keluarganya orang yang dicintai oleh bapak. Nah, siapa? Ya mungkin teman-temannya juga masuk di situ. Berikutnya ikramul ikhwani, mulyaakan pira-pira dulur. Summa ikhwanukuma, muga kari-kari utawi pira-pira dulure sira loro. Amilah, memperlakukan sira loro hum ing ikhwan. Ini fi'il amar ini, amilah, memperlakukanlah gitu. Ya, sira loro hum ing ikhwan bil ikhlasi kelawan ikhlas wal ikramih lan amulyaaken wa qada'il huquqi lan nekane pira-pira haki wat tajafi lan ngedoi anidzunubi saking pira-pira dosa wal kitmani lan menyembunyikan lil asrarih maring pira-pira rahasia. Nah, wa iyyakuma lan wadiya sira loro antuhadditsa ing yen to ngomong sira loro anfusakuma ing pira-pira awak dhewene sira loro antantazira ing yen to ngenteni sira loro antantazira ing yen to ngenteni sira loro muqaradatan ing balasan mimman saking wong ahsantuma kang agawi bagus sira loro ilaihi maring man wa an'amtuma lan paring nikmat sira loro alaihi ing atase man, paring kenikmatan ya sira loro alaihi ing atase man. Fa innan tizarul muqaradati muka satuhune ngenteni balasan iku tamsahu ya, iku tamsahu ngusap atau menghapus apa muqaradah ini masuknya ke muqaradahnya ya, asani atah ing kebaikan ya, rujuknya tamsahu ke muqaradahnya asani atah ing kebaikan. Wa tu'idu lan balekaken al af'a wa tu'idu lan balekaken apa muqaradah al af'alar rafi'ata ing pira-pira penggawean kang luhur. Al af'alar rafi'ata ing pira-pira penggawean kang luhur. Saya ulangi lagi, terlalu cepat ya. Fa innan tizarul muqaradati muka satuhune ngenteni balasan iku tamsahu ngusap atau menghapus apa muqaradah asani atah ing kebaikan. Wa tu'iduh lan balikaken apa muqaradah al af'ala ing pira-pira penggawean ar-rafi'ata kang luhur wadi'atan ing ino. Wa tuqal libuh
ya, ataf ke tu'idu ya. Lan ngobah apa muqaradah, ataf ke tamsahu tadi. Lan ngobah apa muqaradah asyukra ing syukur zaman ing zaman ing nyelo, walhamdah lan ing muji maktan ing sombong. Jadi maksudnya lan wa tuqallibul hamdah maktan gitu ya, lan ngubah apa muqarada alhamdah ing puji maktan ing sombong. Jadi di sini juga dianjurkan untuk memuliakan saudara-saudara. Saudara di sini bisa juga maksudnya saudara yang sekandung maupun saudara yang tidak sekandung satu nasab, ataupun hanya sekedar saudara seagama gitu ya, saudara seagama masuk juga di dalam ikhwan ini. Gimana katanya sini, perlakukanlah saudara-saudara kamu itu dengan ikhlas dan memuliakannya, memenuhi haknya ya, hak-haknya dipenuhi. Berarti apa maksudnya memenuhi haknya? Ya berarti kita yang harus melakukan kewajiban itu terhadap saudara-saudara kita. Dengan demikian berarti kita memenuhi haknya gitu ya. Kemudian watajafi anidzunubi, menjauhkan dari dosa. Jadi otomatis bisa mengajak dia untuk berbuat baik, untuk meninggalkan perkara yang menimbulkan dosa seperti itu. Jadi punya kewajiban untuk bisa menjauhkan dia dari dosa. Apalagi menyimpan rahasianya, menyembunyikan rahasianya. Jangan kemudian diumbar, apalagi dibicarakan di medsos gitu ya, sehingga viral umpamanya. Nah, ini jauh sekali ini dari dari akhlak Islam ya. Jadi menyindir-nyindir di medsos gitu, bahkan kemudian ngomong kotor di medsos gitu tentang saudara kita gitu, baik itu yang saudara kandung atau bukan ya. Nah, pokoknya saudara seagama, jangan kemudian dibicarakan rahasianya atau dibicarakan kejelekannya di medsos gitu. Wa iyyakuma an tuhadditsa anfusakuma an tantadhira muqaradatan mimman ahsantuma ilaihi. Nah, takutlah kamu bisa berbicara kepada dirinya sendiri untuk kemudian menunggu balasan dari orang yang sudah kita perlakukan baik. Ya. Jadi umpamanya kita sudah berbuat baik sama si A, jangan mengharap balasan dari itu. Kemudian dia tuhaditsu, katanya sini tuhaditsa anfusakuma, itu maksudnya apa? Berbicara pada dirinya sendiri. Wes, tinggal nunggu balasan umpamanya. Jangan seperti itu. Kalau sudah berbuat baik ya wes, berbuat baik, tidak usah mengharap balasannya, tidak usah menunggu balasannya, seperti itu. Walaupun itu hanya ngomong pada dirinya sendiri gitu, tidak ngomong ke orang lain, ngomong ke dirinya sendiri aja ya. Nah, hendaknya itu dihindari. Wa an'amtuma alaihi. Nah, juga begitu, menunggu balasan dari orang yang sudah kita berikan kenikmatan, sudah diberi sesuatu gitu ya. Nah, sesuatu kok sampean ngarep balasannya, jangan. Fa innantizarul muqaradati tamsahu sani atah gitu ya. Nah, sungguhnya menunggu balasan itu bisa menghapus kebaikan. Iya kan? Orang menunggu balasan itu mesti sudah berkurang ikhlasnya. Maka bisa menghapus kebaikan yang sudah kita perbuat gitu. Itu kan sudah otomatis itu. Kalau sudah mengharap balasan, nah ikhlasnya sudah hilang. Makanya dapat menghapus kebaikan. Apalagi wa tu'idul af'alar rafi'ata wadi'atan. Menunggu balasan itu juga bisa membuat pekerjaan yang luhur menjadi pekerjaan yang hina. Nah, itu kadang-kadang orang ndak sungkan itu, ndak malu ngomong sama orang yang dikasih sesuatu oleh dia. Ngomong gimana? Saya tunggu loh ya balasan kamu. Lah,
nunggu ngomong seperti itu ya ndak canggung gitu ya. Nah itu sangat tidak bagus gitu ya. Bahkan katanya tadi ngomong kepada dirinya sendiri aja ya untuk menunggu balasan itu sudah membuat ya suatu pekerjaan yang perbuatan yang luhur menjadi perbuatan yang hina gitu. Memberinya itu adalah perbuatan yang luhur gitu, mengharapkannya itu perbuatan yang hina. Maka perbuatan yang luhur itu berubah sekarang sudah menjadi perbuatan yang hina. Apalagi waktu qalibus syukra zaman gitu ya. Menunggu balasan itu juga bisa merubah berterima kasih menjadi mencela. Iya kan? Biasanya seperti itu. Kalau umpamanya diberi sesuatu yang seharga 100.000, kok temannya itu membalas dengan seharga 50.000, maka kemudian seharusnya kan dia berterima kasih, diberi apapun dengan seharga berapapun itu seharusnya berterima kasih. Sekarang karena menunggu balasan yang seimbang katanya tadi itu, maka kemudian dia menjadi tidak berterima kasih, malah zaman mencaci. Padahal pemberian saya itu harganya 100.000, kok sekarang saya dibalas 50.000 gitu loh. Itu mengubah rasa terima kasih menjadi mencela. Sebaliknya menunggu balasan itu juga bisa merubah pujian menjadi kesombongan. Iya, seharusnya berterima kasih, seharusnya memuji apa yang diberikan oleh orang, malah kemudian jadi sombong. Wah, pemberiannya cuma seperti ini gitu ya. Nah, keluar sombongnya. Punya saya itu loh bermerek yang saya berikan itu. Nah, hal yang seperti inilah yang kemudian dilarang oleh agama. Jadi menunggu balasan itu karena akibatnya seperti ini ya. Menghapus kebaikan, merubah perbuatan yang luhur menjadi perbuatan yang hina, merubah rasa berterima kasih menjadi mencela, merubah yang harusnya dipuji menjadi sebuah kesombongan, seperti itu. Ya, sebuah apa? Oh iya. Maktan itu kebencian ya. Bukan kesombongan, maktan, kebencian ya. Jadi merubah hal yang pujian itu menjadi kebencian. Seharusnya dia memuji apa yang sudah diberikan oleh temannya, malah sekarang membenci. Seperti itu ya. Asabru ala adzan nasi. Asabru sabar ala adzan nasi ingatase gangguane menungso. Mana aslinya apa? Pilarane menungso. Pilarane menungso itu berarti maksudnya sesuatu yang bisa membuat sakit hati, sesuatu yang bisa mengganggu gitu. Ya, jadi masuk di dalam adzan nasi itu. Wala yajibuh lan ora wajib apa an ta'taqidah yen to nikataken sira luru mu'adata ahadin ing menjauhi wong siji. Bisa juga artinya memusuhi wong siji. Menjauhi yang yang lebih pas kayaknya menjauhi ini. Wa atamidah lan berusaha sira loro ini dibuat fi'il amar ya, jadi sudah tidak berhubungan dengan la yajibu sudah ya. Wa atamida lan berusahalah sira loro at-taharruza ing jaga min kulli ahadin saking saben-saben wong siji. Faman qasadaku ma bi mutalabatin, faman muka utawi sapane wong qasadah kang iku nejo sapa man, qasadah kang iku nejo sapa man kuma ing sira loro bi mutalabatin kelawan nuntut atau minta kembali ya. Nuntut atau meminta kembali itu mutalabah itu. Au takar roro utawa bolan baleni man alaikuma ing atase sira loro bi aziyatin kelawan ngelarani. Jawab man fala tuqaridahu moko
ojo balesi sira loro, moko ojo balesi sira loro hu ing man juhdakuma sak sak kuwate sira loro, juhdakuma sak kuwate sira loro. Wal tazima, ini dibuat fi'il amar, lan netepono sira loro as-sabra ing sabar lahu maring man mastata'tuma selagine mampu sira loro, mastata'tuma selagine kuwasa atau mampu sira loro. Ini sebenarnya titik di sini. Nah, ini koma di sini ya. Famal tazamah moko ora netepi sapa ahadun wong siji as-sabra ing sabar. Saya ulangi, famal tazama moko ora netepi sapa ahadun wong siji as-sabra ing sabar wal hilma lan memaafkan. Mana aslinya aris sapa aris, wal hilmah lan memaafkan illa azza angin mulya sapa ahad wa nusirah lan ditolong sapa ahad. Waman bughiyah, waman utawi sapane wong bughiyah kang iku dizalimi sapa man, kang iku dizalimi sapa man. Oh, ini Mbak. Sapa alaihi ing atase man. Jadi jangan dirujukkan di bughiyah. Bughiyah kang iku dizalimi sapa alaihi ing atase man. Jawab man layan surannahu yakti nulungi temen hu ing man sapa Allahu Allah. Wa qad ista'maltu lan temen-temen nganggo ingsun hadza ing iki bi fadlillahi kelawan keutamaane Allah miroron kelawan bolan balin berkali-kali ya, miroron kelawan bolan balin. Fahamittu moko muji ingsun al akibata ing akibate wa tabattu lan seneng ingsun wa tabattu lan seneng ingsun bil kafi kelawan nyega anil muqaradati saking malesi. Berikutnya penjelasan sub sabar terhadap gangguan manusia, sabar terhadap hal-hal yang yang menyakitkan ya. Jadi ada orang lain yang menyakiti kita, nah ini dianjurkan kita untuk sabar. Ada orang lain yang mengganggu kita. Mengganggu apa? Mungkin mengganggu belajar kita, mungkin juga mengganggu karir kita, ada juga yang mengganggu perjuangan kita ya. Nanti kalau sudah di masyarakat itu perjuangan itu ada banyak gangguan. Nah, yang dianjurkan di sini adalah as-sabru ya, sabar terhadap gangguannya orang lain. Wala yajibu an ta'taqida mu'adata ahadin ya. Nah, tidak wajib, tidak seharusnya kamu itu berkeyakinan untuk bisa menjauhi seseorang. Biasanya kalau kita tersakiti ya, nah kita kan merasa takut, merasa males sama orang itu gitu ya. Tapi sebenarnya katanya di sini tidak seharusnya kita itu kemudian menjauhinya gitu ya. Nah, kalau menjauhi karena kita disakiti kemudian menjauhinya, maka semakin jauh gitu ya. Nah, tapi ada juga kita mendekati tapi dia yang menjauh gitu ya, tidak mau didekati kita
gitu ya. Nah, makanya ya sebisa mungkin kita bisa mendekatinya itu, jangan menjauh. Kenapa? Karena kalau dari dua arah sering menjauh, yang sana menjauhi kita, kita menjauhi dia, maka nanti yang terjadi putus silaturahim. Itu ya. Wa atamidat taharruzah min kulli ahadin. Itu ya. Berusahalah kamu bisa menjaga diri dari seorang itu. Bukan menjauhi, tapi apa? Menjaga diri. Minimal kita tidak disakiti lagi oleh dia. Gimana biar kita tidak disakiti lagi? Nah, maka kemudian apa? Berusaha untuk bisa menjaga diri. Bukan berarti menjauhi diri. Beda loh ya. Kalau menjauhi diri, dia sudah kelihatan dari jauh ada dia yang sudah menyakiti kita, gitu ya. Nah, kita sudah dari sini dari kejauhan sudah kelihatan. Nah, kita sudah sudah meninggalkan. Gitu. Itu namanya menjauhi. Tapi kalau menjaga itu tidak. Oh, sekarang ada banyak orang, sudah saya duduk di dekatnya aja, dia tidak mungkin ngapa-ngapain saya. Nah, jadi itu namanya bisa menjaga diri kita dari gangguan dia, gitu ya. Oh, sekarang banyak orang, tidak mungkin dia itu ngomong yang enggak tentang saya, gitu ya. Nah, jadi karena apa? Mesti ada orang yang bela saya, toh saya benar. Nah, itu namanya bisa menjaga diri. Ya, bukan menjauhi, ya. Nah, yang dianjurkan di situ adalah menjaga diri saja, bukan menjauhi. Kemudian, faman qasadakuma bimutalabatin aw takarraru alaikuma biadhiyatin fala tuqaridahu juhdakuma. Barang siapa yang bermaksud untuk bisa meminta kembali, untuk bisa menuntut ya haknya kepada kamu, au takarraru alaikuma biadhiyatin, atau dia bolak-balik menyakiti kita, gitu ya. Ya apa? Ada orang bolak-balik menyakiti kita, atau dia selalu nuntut sama kita, nuntut sesuatu sama kita, gitu ya, minta ini minta itu gitu sama kita. Gimana itu? Fala tuqaridahu juhdahuma. Malah di sini yang dianjurkan jangan membalas kemudian sampean sekarang itu yang membalas menyakiti, atau kemudian balik menuntut. Kemarin dia yang minta ke saya, sekarang saya yang minta ke dia. Nah, jangan seperti itu. Ya. Sekuat mungkin juhdakuma katanya di sini, sebisa mungkin itu kita jangan membalasnya. Bahkan apa? Waltazimas sabra lahu mastata'tuma. Nah, teruslah bersabar sebisa mungkin. Famal tazama ahadun as-sabra wal hilma illa azza wa nusira. Ya. Katanya di sini seseorang itu tidak mungkin bisa bertahan sabar dan memaafkan kecuali dia itu mulia dan ditolong oleh Allah. Kalau secara akal tidak akan ada orang yang bisa terus-menerus sabar dan memaafkan orang. Itu kalau secara zahir. Tapi karena Allah itu sudah menolong dia, karena Allah itu sudah memuliakan dia, maka dia akan kuat untuk bersabar dan memaafkan itu. Itu katanya. Itu ada, jadi ada ada pertolongan ekstra dari Allah itu. Apa? Untuk bisa membuat dia itu bertahan dengan kesabarannya. Nah, kalau secara zahir, secara manusiawi sepertinya nggak ada orang yang bisa bertahan sabar melihat kelakuannya itu, gitu ya. Tapi apa? Dia bisa bersabar karena apa? Yaitu bukti bahwasanya Allah memuliakan dia dan menolongnya, gitu ya. Wa man bughi alaihi la yansurannahu Allahu. Nah, barang siapa yang dizalimi, maka dia mesti ditolong oleh Allah. Ini sudah. Wa man bughi alaihi la yansurannahu Allah. Wa qad ista'maltu hadza bi fadlillahi miraran. Ini ya, katanya Abil Walid ini kepada putranya. Gimana? Saya sudah melakukan ini, Nak, sudah berkali-kali. Gitu ya. Jadi sebelum menasehati putranya itu, Abil Walid itu sudah melakukannya sendiri, sudah bi fadlillahi dengan
keutamaan yang diberikan oleh Allah gitu ya. Jadi tidak langsung menasihatinya gitu ya. Nah, ini saya ngajari sampean ini harus harus belajar bersama dengan sampean ini. Untuk apa? Untuk bisa mempraktekkan ini. Kalau Abil Walid sudah melakukan lebih dulu sebelum menasihati putranya gitu ya. Kemudian apalagi fahmitul akibatah, makanya saya melihat dan saya memuji akibat dari kesabaran itu. Buah dari kesabaran itu saya sudah melihatnya, saya sudah memang memujinya. Betul-betul Allah itu menolong dan betul-betul Allah itu memuliakan gitu orang yang sabar itu. Itu sudah membuktikan. Di samping Abil Walid itu sudah melaksanakan lebih dulu, kemudian juga sudah melihat akibatnya dan memang sudah tahu. Makanya saya memuji, katanya Abil Walid, saya memuji akibat dari buah dari sabar itu. Kemudian saya senang bil kafi anil muqordati, senang untuk tidak memberikan balasan kepada orang yang telah menyakiti saya. Itu katanya Abil Walid ya, Abil Walid. Berikutnya at-tawakkulu 'alallahi. Ini jangan dibaca at-tawakkalu, Rek. Kalau tawakkalah itu fiil madhi, tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Kalau sudah ada alnya ya mesti isim. Tidak mungkin dibaca tawakkala. Dibaca tawakkala iki fiil dak fiil, isim dak isim, terus opo iki gitu loh. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau tawakkala fiil madhi tidak mungkin dimasuki gitu. Yes. Oh ya, sebentar sebelum saya melanjutkan itu saya ingin ini, antara barusan kan ada di as-sabru ala adzan nasi, pas halaman 40 baris paling bawah itu ada lafadz mu'adatan ya. Kalau mu'adatan itu berarti dari lafadz ada, sebagaimana kata dasarnya itu aduun ya, musuh. Jadi ada yu'adi mu'adatan bisa juga diartikan memusuhi ya, bisa juga diartikan memusuhi. Dari fi'il apa? Ada yu'adi mu'adatan. Nah, kalau di lafadz sebelumnya itu ada lafadz tu'idu, itu fi'il madinya a'ada yu'idu. Ini karena hurufnya sama-sama ain, sama-sama dal, tapi posisinya beda, Re. Kalau a'ada itu dari ada kembali, ada mengembalikan, ada yu'idu, nah itu ketemu i'adatan. Kalau ini ada yu'adi mu'adatan ya. Nah, jadi beda dari sulasi mujarradnya itu sudah beda, maka maknanya beda, tidak sejalur itu, tidak satu akar kata ya. Tu'idu dengan mu'adatan. Kalau tu'idu mengembalikan, mu'adatan barusan itu adalah ya memusuhi atau menjauhi gitu ya. Sekarang at-tawakkulu 'alallahi. Tawakal ingatasi Allah. Ya, kalau yang diadopsi oleh bahasa Indonesia itu pakai fi'il madinya ya, tawakal. 'Alallahi ingatasi Allah. Wala tasta'zima, lan ojo nganggep agung sira luru. Wala tasta'zima, lan ojo nganggep agung sira luru. Min hawaditsil ayyami, saking pira-pira kejadian indalem pira-pira dino iki. Ya katanya orang sekarang ya kejadian zaman sekarang lah gitu loh. Min hawaditsil ayyami, saking pira-pira kejadian zaman sekarang. Terus syai'an ing suwiji-wiji. Fakullu amrin, moko utawi saben-saben perkara yang koriduh kang musnah, kang iso musnah apa kul iku hakirun ino. Iku hakirun ino. Wa kullu kabirin utawi saben-saben perkara kang gedhi, la yadumu kang ora salawasi apa kullu kabirin. Sama-sama kul tapi rujuknya ke kullu kabirin ya. La yadumu kang ora salawasi apa kullu kabirin iku shahirun cilik. Wa kullu amrin utawi saben-saben perkara yang kodi kang iso putus apa kullu amrin
apa kullu amrin iku qasirun cendek pendek ya. Wantazira lan ngentenono sira luru al faraja ing keluasan. Fa innantidharal faraji moko satuhune ngenteni keluasan iku ibadatun ibadah. Wa'alliko lan anggantungono sira loro raja akuma ing pengarpe sira loro harapan ya, raja akuma ing pengarpe sira loro birabbikuma kelawan pengirane sira loro. Wa tawakkala fi'il apa ini? Fi'il amar. Makanya di sini tadi aliko, kemudian di sini wa tawakkala gitu. Lan tawakkalo sira luru. Wa tawakkala lan tawakkalo sira luru alaihi ing atase Allah atau Rabbi sama saja. Barusan ada Rabbikuma. Fa innat tawakkula. Nah, isim lagi. Fa innat tawakkula muko satuhune tawakal alaihi ing atase Rabbi atau ala Allah tadi itu alaihi ing atase Allah iku sa'adatun kebahagiaan. Sudah. Sekarang tentang tawakal kepada Allah. Janganlah kamu menganggap sesuatu yang besar menganggap sesuatu yang besar dari apa yang terjadi hari-hari ini. Maksudnya apa? Yang terjadi pada zaman ini. Atau pada apa yang terjadi dalam keseharian kita. Ya. Janganlah kamu menganggap yang besar. Jangan menganggap besar. Sering kita itu salah pandang ya, salah memandang. Sepertinya sesuatu itu adalah hal yang besar, padahal itu hal yang kecil gitu loh. Nah, jangan menganggap yang besar hal yang kecil itu. Kita kadang-kadang tertipu dengan apa yang nampak gitu ya. Kita tidak berpikir dari apa yang ada di balik yang tampak itu. Nah, gimana toh prakteknya? Contohnya sekarang. Kelanjutannya. Fakulu amrin yang qoridu hakirun. Segala sesuatu yang bisa musnah itu sebenarnya hina. Seperti apa? Anggap yang pertama wis manusia itu bisa mati kan pada akhirnya. Ya berarti itu hina sebenarnya manusia itu. Tidak perlu sombong. Karena termasuk yang qoridu bisa musnah, ya kan? Pada akhirnya bisa mati. Berarti manusia itu adalah makhluk yang hina. Kemudian apa lagi? Harta. Harta itu kan masa terus harta yang kita punya itu bertahan seperti itu, enggak bisa pasang surut gitu ya, bahkan kadang bisa habis sama sekali. Nah, hal yang bisa musnah, hal yang bisa habis itu yang katanya barusan itu termasuk apa? Sesuatu yang hina. Sama gitu, manusia, harta juga sama seperti itu, termasuk hakirun ya, sesuatu yang hina. Wa kullu kabirin la yadumu syahirun. Sesuatu yang besar tapi tidak selamanya itu berarti kecil, ya kan? Nah, kita kadang-kadang melihat apa umpamanya, wah dia katakanlah satu kepintaran gitu ya, kepintaran itu satu yang besar. Nah, tetapi apakah orang itu bisa pintar terus gitu kan? Enggak. Usia bertambah gitu ya, daya ingat itu sudah semakin menurun, sudah gak cerdas lagi seperti dulu gitu ya. Nah, hal yang seperti itu berarti apa? Tidak selamanya. Sesuatu yang besar tapi tidak selamanya itu sebenarnya kecil gitu ya. Kepintaran sampai anggap itu wis yang besar, tapi itu tidak selamanya, ya kecil itu. Popularitas ya, orang wis pas naik daun gitu ya, wis karena apa? Karena kebetulan saja viral gitu ya di medsos, jadi namanya jadi besar gitu ya, populer dia gitu ya. Tapi
itu tidak selamanya. Nah, hal yang sangat besar, hal yang besar yang tidak selamanya itu sebenarnya kecil. Nah, kemudian apalagi wa kullu amrin yang qadi qasirun. Segala sesuatu yang di situ bisa putus itu berarti pendek. Seperti apa? Jabatan. Apakah ada jabatan yang terus menerus selama hidup gitu? Tidak ada. Jabatan struktural maksud saya. Ya, jabatan struktural. Kalau cuma jabatan kultural itu ya jabatan seperti apa umpamanya kultural itu ya, jabatan umpamanya kayak kiai gitu ya, itu nggak ada yang mau mecat gitu ya. Nah, tapi dari sisi kemanusiaannya itu tetap hal yang bisa musnah gitu ya. Nah, kemudian apa lagi, sesuai jabatan itu kan ada periodenya toh. Nah, kalau periodenya habis, sudah habis. Nah, maka itu termasuk hal yang pendek gitu ya. Sesuatu yang di situ bisa putus itu termasuk hal yang pendek gitu. Jabatan apapun itu. Bahkan kalau saya menilai walaupun nggak ada periodenya ya, jabatan kultural mungkin nggak ada periodenya, tapi itu masih terkooptasi oleh kediriannya sebagai manusia, maka itu bisa juga dianggap hakirun ya, dianggap sesuatu yang hina juga gitu. Terus gimana kalau sesuatu yang bisa musnah itu hina, sesuatu yang bisa besar tapi tidak selamanya itu dianggap kecil, sesuatu yang itu bisa terputus itu dianggap hal yang pendek gitu ya. Terus apakah kita itu tidak mau berusaha untuk mencapai itu? Ya enggak. Di sini pesennya wantahiro al-farajah. Apa katanya? Tunggulah keluasannya. Tapi menunggunya di sini tidak pasif loh ya. Menunggunya di sini adalah apa? Aktif. Tetap sambil berusaha. Ya, jadi umpamanya ingin menjabat sesuatu, ya sudah berusaha untuk mencapai ke jabatan itu. Untuk ingin sukses dalam hal ilmu umpamanya, ya sudah berusaha untuk mencapai ilmu itu sambil nanti menunggu sampai kapan, menunggu nanti betul-betul dia pinter sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Nah, jadi maksud saya di sini ini intazirul farajah ini menunggu keluasannya itu tidak pasif, tetapi harus tetap aktif, berproses begitu. Fa innantizarul farajah fa innantizarul faraji ibadatun. Sesungguhnya menunggu hal yang menunggu keluasan itu adalah ibadah, gitu ya. Ini kan enak ya. Sampai punya kesulitan gitu ya. Nah, menunggu kesulitan ini kapan ya bisa berakhir gitu ya. Itulah menunggunya itu ibadah katanya di sini. Ya. Tapi menunggunya harus apa? Harus aktif, harus sabar. Tidak hanya menunggu tapi sambil marah-marah. Nunggu sambil marah-marah enggak situ dadi ibadah rek. Nunggu sambil tidak berproses gitu, pasif gitu ya. Ya gak jadi ibadah. Apa yang mau bernilai ibadah di situ? Gitu loh. Nunggunya itu bisa bernilai ibadah karena dibarengi oleh sabarnya, karena dibarengi oleh usahanya. Itu kemudian yang bernilai ibadah tadi itu. Wa allika raja'akuma bi rabbikuma. Gantungkanlah harapanmu kepada Allah, wa tawakkala alaihi, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya tawakal itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Orang kalau tidak bertawakal tidak berbahagia. Iya kan? Ngejar sembarang gitu, tidak tawakal. Nah, kita itu kan hidup itu punya target ya. Kita berusaha mengejar target ini. Kan gitu toh? Nah, setelah berusaha kita itu gimana? Tawakal. Nah, tawakalnya itu yang kemudian membawa kita tenang, membawa kita bahagia, tidak stres gitu maksudnya. Ya. Nah, ada orang itu ingin mengejar sesuatu tetapi dia tidak berusaha. Akhirnya dia stres dengan tidak berusahanya. Lalu dia nggak berusaha ya tidak mencapai. Akhirnya stres dengan tidak berusahanya. Macam-macam. Ada yang stres karena usahanya yang
ya, yang berlebihan sehingga melupakan tawakal. Nah, maka kata kuncinya di sini tawakal. Tawakallah yang kemudian membawa kita bahagia, gitu loh. Nah, berproses untuk mencapai apa yang kita inginkan, nah harus dibarengi dengan tawakal. Itu yang membahagiakan. Selanjutnya al-isti'anatu bid-du'ai. Al-isti'anatu apa? Nyuprih pertolongan bid-du'ai kelawan doa. Nyuprih pitulung bisa bid-du'ai kelawan doa. Kalau isti'anatun itu fi'il madinya ista'ana, yasta'inu isti'anatan, itu minta pertolongan. Nah, kalau a'ana yu'inu i'anatan itu memberikan pertolongan. Jadi kebalikannya ya. Mun isti'anatun itu minta pertolongannya, kalau a'ana itu memberikan pertolongannya. Gitu. Al-isti'anatu bid-du'ai, jaluk pertolongan. Apa tadi? Nyuprih pitulung bid-du'ai kelawan doa. Wasta'ina lan nyupriya pitulung sira loro bid-du'ai kelawan doa. Wal ja'a lan jaluk perlindungan sira loro. Jaluk perlindungan sira loro. Ilaihi maring Allah ini fil ba'sa'i in dalem kemiskinan, boleh kesengsaraan, bukan hanya kemiskinan tapi bisa jadi kesengsaraan ya. Ini wadarra'i lan kesulitan. Mirip ya. Ya, habis ini saya jelaskan. Fa inna du'a moko satune doa iku safinatun perahu la ta'tabuh kang ora rusak apa safinah. Wa hizbun lan kelompok apa lagi sama seperti sekelompok orang, organisasi, partai itu masuk di hizbun ya. Layu labu kang ora kena dikalahaken apa hizbun. Wa jundun lan tentara la yahrabu kang ora kalah atau kang ora belayu maksudnya kalah ya, apa jundun. Jadi katanya di sini minta pertolongan kepada Allah dengan berdoa, gitu ya. Kemudian mintalah perlindungan kepada Allah dalam hal kesengsaraan dan kesulitan. Jadi kesengsaraan ini bisa saja karena kemiskinan, bisa saja karena satu musibah, gitu ya. Bisa jadi karena kondisi kita yang lagi tidak baik gitu, itu masuk kesengsaraan itu ya, baksa. Kemudian dharra itu adalah kesulitan ini dharra ya, dengan berdoa itu wis. Kenapa kok minta pertolongan kepada Allah gitu ya, kemudian minta perlindungan kepada Allah, kenapa? Ya karena doa itu ibarat sebuah perahu yang di situ nggak pernah rusak. Perahu tidak rusak, perahu itu gimana? Itu yang kemudian bisa mengantarkan kita ke Pantai Harapan kan gitu ya. Ada Pantai Harapan. Nah, kemudian perahu itu yang mengantarkan kita. Nah, jadi doa itu ibarat perahu yang mengantarkan kita, yang di situ tidak rusak oleh gelombang laut itu, ya. Jadi ombak tidak bisa membuat rusak doa itu. Itu ya, seperti itu. Ombak tidak bisa merusak perahu itu gitu ya. Artinya apa? Ya doa itu sangat kuat gitu loh. Jadi gimana kekuatan doa itu tergantung bagaimana kita berdoanya. Apakah sudah dengan hati yang bersih ataupun sudah dengan tata cara berdoa yang benar gitu ya. Nah, kita sering itu ditunjukkan oleh guru-guru kita gimana berdoa. Oh, diawali dengan basmalah, hamdalah, sholawat kan gitu kan. Nah,
Kemudian apa terakhir juga begitu, diakhiri dengan sholawat, kemudian dengan hamdalah. Itu diantara tata cara berdoa. Kondisi badannya, nah itu diupayakan atau diusahakan dalam keadaan suci, gitu ya. Nah jadi itu safinatun la ta'tabu itu ya, doa diibaratkan perahu yang tidak rusak itu juga tergantung kepada kita yang berdoa, gitu loh ya. Nah, jadi kita yang mau bikin perahu kita itu sekuat apa itu ya kita itu. Ya makanya kepada bagaimana adab kita dalam berdoanya, juga bagaimana kebersihan hati kita dalam berdoa itu, gitu ya. Kemudian tidak dapat dikalahkan saking kuatnya ya. Nah, ada mungkin beberapa beberapa kelompok, beberapa organisasi yang bisa dikalahkan. Kenapa? Karena di dalamnya banyak hal yang yang merongrong kebersatuan di dalamnya, ya, merongrong persatuan di dalamnya, seperti itu. Nah, sama dengan ini, doa itu bisa mengalahkan, artinya bisa mengalahkan apa? Doa kita itu bisa kuat, gitu ya, bisa kuat kalau memang tidak ada hal-hal yang kemudian merongrong kekuatan kita itu, ya. Seperti apa umpamanya, seperti tadi itu, hati kita kemudian dibisiki oleh setan sehingga membuat kita berdoanya tidak khusyuk umpamanya. Nah, itu berarti juga tergantung kepada bagaimana kita menyikapi hal-hal di sekitar kita itu, gitu ya. Kadang-kadang kan kita sudah kadung khusyuk, habis itu ada orang yang mengganggu, ya, gak ngerti kondisi, orang lagi berdoa diomongin, orang lagi berdoa ditanyain, gitu ya. Nah, ya akhirnya tidak menjadi hizbun labu, karena apa? Ada yang merongrong, ada yang mengganggu, gitu ya. Nah, kita tidak bisa mengatasi yang mengganggu itu, akhirnya ya tidak menjadi labu, malah terkalahkan, gitu ya. Nah, wajindun la yahrabu, ini wajundun la yahrabu, apa ini? Tentara yang tidak kalah, gitu ya. Tentara yang tidak kalah berarti tentara yang kuat kan. Nah, berarti doa itu bisa sekuat itu, gitu maksudnya. Wes, ini panjang ya ke belakang, tinggal 10 menit lagi. Sudah lebih mungkin ya. Nah, saya kira untuk pertemuan kita sampai di sini dulu. Ini masih panjang untuk bisa menghabiskan satu subbab ini ya. Nah, saya berharap ya apa yang sudah kita bahas hari ini, mulai dari silaturahim terhadap siapa teman-temannya Bapak, kemudian memuliakan saudara-saudara, baik itu saudara sekandung, saudara yang satu nasab karena nasab, atau mungkin saudara yang seagama, gitu ya. Juga apalagi sabar terhadap orang yang sudah menyakiti kita, tawakal kepada Allah, minta pertolongan doa. Ini semoga semuanya ini bisa menambah ya pengetahuan kita dan juga bisa menjadi bahan renungan pada kita ya. Nah, ini kan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu seharusnya banyak muhasabah kan, gitu toh. Muhasabah itu apa? Evaluasi diri, banyak muhasabah. Nah, muhasabahnya di sini, muhasabah baik itu kaitannya ibadah kepada Allah maupun kaitannya dengan berbuat baik kepada orang lain, ibadah wairu mahdoh ya. Nah, insya Allah apa yang kita bahas hari ini menjadi bahan muhasabah kita, kemudian untuk menjadi manusia yang lebih baik, gitu ya. Itu harapan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita lanjutkan lagi. Allahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.